17 Januari 2023, ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan gedung DPR menuntut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Mereka meminta adanya perubahan periode masa jabatan yang lebih panjang serta adanya tambahan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa memicu polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, kepala desa menuntut tambahan waktu jabatan menjadi 9 tahun per periode dan dapat diperpanjang selama 3 periode atau mencapai 27 tahun. Pada saat ini saja, kepala desa dapat menjabat hingga 18 tahun dalam 3 periode jabatan atau 6 tahun per periode. Itikat menambah masa jabatan kepala desa dan tambahan anggaran menjadi pertanyaan di tengah maraknya korupsi dana desa, efektivitas pembangunan desa, dan kontribusi perdesaan dalam mendorong pembangunan nasional harus dievaluasi sebelum revisi Undang-Undang Desa layak untuk diprioritaskan. Ini sayang sekali, ada 74.960 desa di Indonesia. Ini harus menjadi kawah candra di muka kepemimpinan nasional berikutnya. Karena buat saya, kepala desa itu kan harusnya jangan jabatan terakhir dong. Kepala desa, terus jadi bupati, ya? Jadi gubernur. Jangan-jangan suatu waktu nanti Presiden Indonesia ke depan berasal dari kepala desa. Ini sebenarnya tujuan mereka itu ada dua. Mereka datang itu ingin mengharapkan bahwa desa itu lebih berdaulat. Yang kedua, bagaimana rakyat lebih sejahtera. Dengan konteks bagaimana kalau melakukan sebuah ending pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat itu memerlukan waktu tidak mudah dan tidak singkat. Tuntutan memperpanjang masa jabatan kepala desa bukan tanpa alasan. Dalam skala desa, proses pemilihan kepala desa dinilai memiliki efek samping politik yang lebih tajam jika dibandingkan dengan pemilu dengan skala wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu, memperpanjang periode jabatan dianggap akan meminimalisir gesekan di tengah masyarakat pedesaan sehingga keberlanjutan pembangunan di desa tetap kondusif. Ini kalau kepala desa pada intinya yang kemarin datang bukan pemahamannya memaksakan diri atau ingin secara ego, tapi mereka itu memberikan sebuah berbagai alasan. Mengapa harus 9 tahun? Karena kepala desa itu berbeda dengan hierarki di atasnya. Beda dengan bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Karena mereka itu dipilih secara langsung, tidak mewakili unsur politik. Tetapi mewakili unsur dirinya sendiri sebagai ketokohan. Individu ya? Dia itu langsung piece to piece dengan rakyatnya. Maka di situ akan terjadi sebuah polarisasi tentang pasca pilkades. Nah, teman-teman yang kemarin datang itu 9 tahun tuh dikategorikan tuh ada 3 fase. Kalau 9 dibagi 3 fase, tahun ke-1, ke-2, ke-3, teman-teman itu menyimpulkan ini untuk penyesuaian pasca pilkades. Apa yang disampaikan Pak Arifin itu tepat. Banyak konflik pilkades ini perlu waktu yang relatif lebih lama dibanding konflik pilpres. Pilpres 3 bulan, 6 bulan langsung menyatu lagi. Pilgub juga begitu, bupati juga begitu. Kalau pilkada semua agak lama. Saya bisa memahami itu. Cuman nanti begitu 9 tahun, ini 9 kali 2 apa 9 kali 3 nih. Begitu loh. Kalau soal rentang waktu lama, dalam kalkulasi saya oke saja, nggak apa-apa. Jadi juga nggak tiap terlalu cepat pemilu gitu. Supaya lebih stabil. Ya supaya lapangan lebih rapi lah gitu. Singkatnya, masa jabatan kepala desa dinilai menjadi faktor penghambat dalam percepatan pembangunan di desa. Kendati demikian, upaya untuk memajukan dan mensejahterakan desa tidak serta-merta melalui revisi masa jabatan. Usulan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa yang justru diusung langsung oleh kepala desa patut dipertanyakan. Kalau menyampaikan aspirasi lalu berdasarkan itu, apalagi aspirasinya oleh kepala desa ya, kepala desa yang minta diperpanjang, itu dari segi etika pemerintahan aja nggak masuk itu. Tidak etis. Out of the track ya. Juga kurang elok lah kalau pembuatan kebijakan ya memenuhi masa jabatan 9 tahun itu dilakukan. Yang paling penting sebetulnya bukan masa jabatan ya, itu salah satu saja.
tapi bagaimana menguatkan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Kalau memang mau ada revisi, itu bukan semata-mata pasal 39 jabatan, tapi banyak hal. Baik. Nah, pasal 39 soal jabatan, kalau cuman itu, kasarnya perpu aja bisa gitu loh kan. Istilahnya kan kalau soal itu kan. Selain tuntutan mengenai masa jabatan, Kepala Desa juga menuntut kenaikan alokasi dana desa hingga sebesar 10% dari APBN. Hal ini ditujukan untuk mendorong peran dan kontribusi desa dalam pembangunan nasional. Dengan menaikkan jumlah dana desa, diharapkan dapat mendukung ekonomi desa agar semakin mandiri. Bagaimanapun juga itu desa itu memiliki sebuah hak ya. Kami punya hak loh sebagai warga negara untuk mendapatkan perhatian penuh dari negara. Dan dana desa itu lebih sekarang efektif. Undang-Undang Nomor 6 2014 itu udah perhatian penuh dong dibanding undang-undang sebelumnya. Dan Pak Jokowi tidak tanggung-tanggung loh menggelontorkan hampir 500 triliun lah. Ya teman-teman sekarang pengen tambah lagi 10%, ya kan supaya lebih sejahtera lah itu. Apa-apa jangan takut, tak kasih aja 10%. Kementerian Desa ini paling tidak ini bersinggungan dengan 19 sektor pemerintahan ya. 19 loh. Secara langsung tidak langsung pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, sebut aja, perikanan, kementerian ini kan kesana semua, stunting misalnya, ujungnya desa. Program kita secara keseluruhan dari evaluasi kita, dengan adanya dana desa sejak 2015 sampai tahun ini, kemajuan desa signifikan. Begitu loh. Meski kucuran anggaran dana desa terus meningkat tiap tahun, namun peran faktor sumber daya manusia serta tata kelola tidak dapat dikesampingkan. Dengan adanya manajemen yang mumpuni, pemanfaatan dana desa diharapkan dapat lebih optimal untuk membangun ekonomi perdesaan. Dalam tata kelola pemerintahan desa itu kan terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Anggaran desa itu kan ada 3 lah minimal sumbernya. Ada dana desa dari APBN, ada dana dari pemerintah provinsi, ada dari ADD dana desa dari kabupaten. Kalau di total itu kebetulan saya coba pernah hitung, itu kurang lebih sekitar 2 miliar per tahun. 2 miliar per tahun per desa? Per desa. Intinya itu adalah bagaimana nanti desa itu mengedepankan prinsip soal transparansi tadi. Transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban. Anggaran desa yang besar tidak menjamin output pembangunan yang baik tanpa adanya pemimpin yang berintegritas. Pada tahun 2020 saja, setidaknya ada 600 kasus korupsi dana desa yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Perbaikan mekanisme dalam pemanfaatan dana desa perlu terus ditingkatkan agar kasus serupa tidak berulang di masa depan. Saya kira itu memang terkait 2 faktor ya. Satu faktor aktornya, yaitu kepala desanya itu sendiri. Kita tahu kan rekrutmen kepala desa itu kan hanya berdasarkan kepada pendidikan SATP atau SMP, SMP atau yang sederajat. Jadi itu sangat minim lah ya untuk punya kemampuan mengelola uang yang miliaran. Bahkan miliaran dah kalau dana desa tambah ADD dan sebagainya itu. Nah, yang faktor yang kedua, tata kelola dana desanya yang juga harus kita mantapkan, sempurnakan Pak Wamen ya, supaya ada keterlibatan publik dan masyarakat lebih kuat. Misalnya BPD ya, itu ada studi yang menunjukkan BPD kurang terlibat, gitu ya kan. Nah, sehingga dengan demikian lebih dominan peran Pak Kades lah gitu ya. Nah, jadi kalau faktor-faktor itu bisa kita upayakan diperbaiki, ditingkatkan, ya, maka saya kira kasus-kasus yang negatif ini ya, korupsi itu ya, korupsi kepala desa yang jumlahnya sudah hampir 600, nah itu kan yang harus kita ubah dan perbaiki. Di penghujung tahun 2023, Indonesia akan memasuki tahun politik meski tuntutan merevisi Undang-Undang Desa masih belum menjadi agenda prioritas, namun revisi Undang-Undang Desa diharapkan tidak dijadikan komoditas politik jelang pemilu 2024. Keputusan untuk merevisi isi Undang-Undang Desa sepatutnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa dan bukan kepentingan kekuasaan sesaat.
2023 ini kan tahun politik dan belum ada di agenda prolegnas nasional. Kalau mau direvisi itu bulan Juli kalau saya nggak salah itu revisinya baru bisa dilakukan. Sementara kita tahun ini kan kalau bulan Juli tinggal 5 bulan dong. Februari udah pemilu. Jadi juga jangan dipaksa-paksakan dari segi waktu. Lebih baik alamiah nih. Yang mau kita revisi kan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi kan harus holistik, harus komprehensif. Bukan hanya masa jabatan. Bukan cuma satu hal tentang masa jabatan kepala desa. Kan kita harus evaluasi secara menyeluruh nih. Kendalanya apa? Dari pembangunan desa selama 10 tahun ini nih. Kenapa tadi yang concern saya, kenapa kok kemajuannya enggak? Kecepatan kemajuannya nggak sama nih. Cuman kalau pembangunan desa yang kita tumpu ini ternyata malah menimbulkan kesenjangan, kita mesti mesti berpikir mengevaluasi ini secara menyeluruh.